Bab 396, 16 teratas, pemilihan jenius. Chu Xinghan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa petunjuk tentang keberadaannya yang tertinggal. Tuan Sui Yue mengerutkan alisnya, tidak ada dari kalian yang melihat apa yang terjadi. Semua orang baru saja menonton pertandingan Lian Changhai. Tidak ada yang peduli untuk memperhatikan Chu Xinghan, yang kondisinya tidak diketahui. Oleh karena itu, tidak ada yang menjawab ketika Guru Sui Yue menanyakan pertanyaannya. Ekspresi melotot Long Juxue menyapu tapi dia juga muncul dengan tangan kosong. Dia tersenyum tipis, Tuan yang terhormat tidak perlu menjadi marah. Orang itu dengan rakus bertahan hidup bukannya berani menghadapi kematian dan diam-diam menyelinap pergi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh setelah pukulanku. Phoenix Ki biru saya yang membekukan semua pembuluh darahnya. Bahkan jika dia bisa bertahan untuk sementara, dia tidak akan bisa bertahan lama. Long Juxue sangat percaya diri dengan kekuatannya dan tidak mengkhawatirkan apapun sama sekali. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Chu Xinghan selamat secara kebetulan, dia masih tidak akan takut pada apapun. Dia adalah seorang kultivator kebanggaan dengan konstitusi bawaan, jenius nomor 1 dari sekte tersebut. Sekte Matahari Ungu telah memusatkan semua perhatian dan kekayaannya padanya. Apa perlunya khawatir tentang murid yang dibuang? Banyak yang benar-benar telah melihat apa yang terjadi di faksi Sui Yue, termasuk banyak sekte kelas berat yang hadir yang peringkatnya bahkan lebih senior dari Master Sui Yue. Namun, mereka semua memilih untuk mengabaikan apa yang terjadi. Ini karena masalah ini melibatkan Long Juxue. Perhatian dan harapan sekte semuanya terfokus padanya sekarang, jadi bahkan orang-orang tua ini tidak berani membawa Long Juxue ke tugas. Kalau tidak, sekte tersebut akan mengalami kerugian yang tak tertandingi jika si jenius menjadi marah. Nenek moyang Sun Caser menyaksikan semua ini dan hanya tersenyum tipis. Hal ini tidak menyebabkan satu riak emosi di hatinya. Pada kenyataannya, dia telah melihat terlalu banyak kejadian seperti itu. Dia bahkan mengagumi tindakan Long Juxue. Mendominasi dan sewenang-wenang, ini adalah cara sebenarnya dari sekte Matahari Ungu. Masalah Chu Xinghan seolah-olah kerikil telah dilemparkan ke permukaan air. Semuanya tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah beberapa riak kecil. Tidak ada yang akan terlalu memperhatikan masalah seperti ini. Bagaimanapun, Chu Xinghan hanyalah seorang murid kecil di bawah Guru Sui Yue. Dia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan atau potensi yang menakjubkan, dan bahkan lebih sedikit keberuntungan yang tidak dapat dilakukan sekte tersebut. Memiliki dia atau merindukannya, itu tidak membuat banyak perbedaan. Selain Cheng Xi yang simpatik, tidak ada seorang pun di sekte yang benar-benar tidak memikirkan Chu Xinghan. Cheng Xi sendiri terbebani oleh masalah hati bukan karena hubungannya dengan Chu Xinghan begitu baik, tetapi murni karena dia merasa sedih untuk jenisnya sendiri. Dalam penderitaan Chu Xinghan hari ini, dia melihat kejatuhannya sendiri besok. Jika dia hanya membenci Long Juxue sebelumnya, maka dia benar-benar membenci sikap tirani Long Juxue saat ini. Dia telah memberikan pukulan mematikan bahkan ketika Chu Xinghan tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Dengan perdebatan verbal bahwa dia, kakak laki-laki yang dulu pernah bertunangan dengannya sebelumnya, akankah wanita pendendam ini dengan mudah melepaskannya begitu dia menggantikannya? Cheng Xi pesimis. Meskipun dia berhasil masuk ke 16 teratas dengan pertandingan sebelumnya, dia tidak sedikit pun senang saat ini. Pada hari terakhir putaran kedua, 4 jenius besar dari kuadran langit sekali lagi mengambil tempat mereka dalam sorotan. Mereka mengambil kemenangan mereka tanpa sedikit pun kesulitan. Dengan demikian, daftar 16 terakhir telah diselesaikan. Dari mereka, 5 dari sekte Matahari Ungu, 3 dari sekte Pohon Berharga, 3 dari sekte Angin Mengalir, 4 dari sekte Roh Segudang, dan 1 dari dunia sekuler. Daftar ini cukup banyak yang telah diperkirakan sebelum pemilihan. Namun, kehadiran Jiang Chen sedikit menggelegar. Dia muncul cukup luar biasa ketika berdiri di antara 16. Sekte Roh Segudang awalnya berpikir bahwa mereka akan menahan 3 dari 16 terakhir, mereka tidak memperhitungkan kelainan Liu Wenchai. 4 titik solid sekte Pohon Berharga telah berkurang karena kekalahan tak terduga dari Iron Dazi oleh Liu Wenchai. Nah, pada tahap seleksi ini, keempat nenek moyang akan menentukan hasilnya. Menurut aturan seleksi, mereka yang berada di 16 besar yang awalnya milik sekte pada dasarnya akan tetap berada di sekte itu. Pengecualiannya adalah Jiang Chen, jenius sekuler. Tapi tentu saja,
mereka tetap harus menghormati keinginan si pembudidaya itu sendiri. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan perkembangan masa depan seseorang. Jika beberapa murid sekte tidak ingin tinggal di sekte mereka sendiri, maka sekte asli mereka tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal dan harus membiarkan mereka pergi. Begitulah peraturannya. Tetapi semua orang sangat sadar bahwa mereka telah melalui usaha keras untuk menstabilkan moral jenius mereka sendiri sebelum memulai seleksi. Pada dasarnya tidak akan ada situasi seorang jenius yang mengkhianati sekte mereka sendiri dan pergi ke sekte lain. Apa yang akan dimulai selanjutnya adalah pemilihan para jenius dari yang berperingkat terendah hingga yang tertinggi. Peringkat Liu Wenchai adalah yang terendah dari 16 yang tersisa. Dia berhasil mencapai 16 final dengan peringkat 22. Suatu prestasi yang benar-benar luar biasa. Orang harus tahu bahwa Iron Dazi telah menjadi kandidat nomor 11, seseorang yang ditakdirkan untuk masuk 16 teratas tetapi dikalahkan oleh kuda hitam, Liu Wenchai. Ingat, terlepas dari sekte dan latar belakang apa Anda berasal, Anda semua memiliki kesempatan untuk memilih. Meskipun secara teoritis kami mempromosikan kembali ke sekte Anda sendiri, selalu ada pengecualian. Ini adalah keputusan yang mengubah hidup untuk perkembangan masa depan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda semua berhati-hati sebelum memilih. Tatapan Sun Caser menyapu masing-masing dari 16 kandidat. Nenek moyang lainnya tidak ingin kalah dan mereka juga mengamati 16 jenius. Jelas bahwa mereka tidak ingin kata-kata Sun Caser memikat murid sekte mereka sendiri. Meskipun monster tua telah memberi murid-murid mereka perintah dan perintah berulang sebelum meninggalkan sekte, memperingatkan mereka berulang kali untuk tidak meninggalkan sekte, dan bahkan membuat banyak janji dan menganalisis pro dan kontra, selalu ada jejak yang tidak diketahui. Baiklah, seleksi sekarang akan dimulai. Setiap kandidat akan menerima beberapa janji dari kami 4 monster tua, dengan pilihan keputusan akhir di tangan Anda. Petik 2. Liu Wenchai adalah yang pertama melangkah keluar karena peringkatnya adalah yang terendah. Dia telah memenangkan popularitas besar setelah pertandingannya. Bahkan seseorang sekuat Iron Dazi telah dikalahkan. Karena itu, dia sudah lama menjadi jenius tingkat pertama di mata para leluhur. Setiap leluhur memiliki 3 menit untuk membuat daftar janji dan ketentuan mereka, dan sekte tempat kandidat memiliki prioritas pertama. Oleh karena itu, nenek moyang Ninilion adalah yang pertama melangkah keluar dan mengajukan kasusnya. Liu Wenchai, aku malu untuk mengatakan bahwa aku belum pernah mendengar namamu sebelum hari ini. Ini kelalaian saya, namun, potensi Anda telah membuktikan bahwa Anda secara alami cocok untuk sekte roh segudang. Sekte adalah platform untuk kebangkitan Anda. Saya hanya punya satu kalimat, bahwa Anda akan menerima perlakuan yang sama seperti Luo Si jika Anda tetap tinggal. Saya sangat ingin melihat hari di mana Anda bersinar dengan kemuliaan di sekte. Petik 2. Ninilion adalah orang yang lugas. Dia melihat dalam diri Liu Wenchai potensi yang sangat besar dan kekuatan yang meledak-ledak. Itu adalah sesuatu yang bahkan Luo Si mungkin tidak memilikinya. Oleh karena itu, Ninilion sangat memuja Liu Wenchai sehingga dia tidak tahan berpisah dengannya. Dia juga khawatir bahwa Liu Wenchai tidak dihargai di sekte sebelumnya, apakah dia akan marah dan beralih ke sekte lain. Sangat disayangkan bahwa 3 menit terlalu singkat. Meskipun cenderung hangat seperti nenek moyang Ninilion, itu adalah waktu yang terlalu kecil untuk menarik hati sanubari Liu Wenchai. 3 nenek moyang lainnya semua memberikan janji dan kondisi mereka sesudahnya. Jelas bahwa mereka telah memperhatikan bahwa Liu Wenchai tidak terlalu dihargai di sekte sebelumnya. Dengan demikian, mereka menawarkan kondisi yang cukup murah hati. Terutama monster tua Sun Caser, dia mulai membual tentang bagaimana warisan Dao bela diri sekte Matahari Ungu tak tertandingi di antara 4 sekte besar. Meskipun kata-katanya klise, orang harus mengakui bahwa kata-katanya menarik. Keempat leluhur semuanya menatap Liu Wenchai dengan penuh semangat setelah mengatakan bagian mereka, menunggunya membuat keputusan terakhirnya. Liu Wenchai tersenyum tanpa komitmen, saya memilih sekte roh segudang. Dia sebenarnya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Myriad Spirit Sect. Dia tahu bahwa bakatnya paling cocok untuk sekte ini. Dia juga telah meminta pendapat Jiang Chen secara pribadi sebelumnya, dan Jiang Chen telah memberitahunya bahwa tetap diam akan lebih baik daripada pindah. Dia akan menjadi orang luar di sekte lain. Bahkan jika leluhur sangat menghargainya, dia masih akan dikucilkan oleh yang lain. Hati Ninilion mengendur ketika dia mendengar kata-kata ini. Bagus.
Anda adalah murid dari Myriad Spirit Sect. Saya baik-baik saja. Petik 2. Para leluhur lainnya semua merasa bahwa ini sangat disayangkan, terutama Sun Chaser. Dia terkekeh aneh saat dia menatap Liu Wenchai dengan penuh arti. Pilihan Liu Wenchai jelas membuat nenek moyang Sun Chaser marah. Dia berpikir bahwa dengan kefasihan dan kondisinya, itu akan cukup untuk meyakinkan Liu Wenchai untuk membelot ke Sekte Matahari Ungu. Dia bisa memanfaatkan ini untuk menamparkan wajah Nini Leon juga. Tapi sekarang, rencananya yang ditata dengan apik telah gagal. Yang berikutnya adalah Luo Huang dari Sekte Matahari Ungu. Keputusannya sangat mudah, Sekte Matahari Ungu. Tidak ada kejutan tentang ini sama sekali. Sutra Trik Surga, Luo Huang adalah sesuatu yang menandai dia sebagai Sekte Matahari Ungu, terus-menerus. Ini akan menjadi bunuh diri karir untuk pergi ke sekte lain. Seorang murid aliran angin sekte berikutnya, dan mereka juga tetap di sekte asli mereka. Merek sekte angin mengalir sama dalamnya, dan siapapun yang pergi akan menemukan penyesuaian yang sulit di sekte lain. Yang keempat adalah murid Myriad Spirit Sekte Yuan Qinglu. Dia juga memutuskan untuk tinggal. 3 berikut datang dari Purple Sun, Myriad Spirit, dan Flowing Wind Sects. Tidak ada kejutan karena mereka semua memilih untuk tetap diam. Tang Hong dari Sekte Pohon Berharga adalah kandidat ke-8. Sun Chaser sekali lagi mulai licik ketika dia melihat Tang Hong. Dia tahu anak ini adalah duri bagi banyak orang, dan terkenal sebagai penyendiri di sektenya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mencuri bakat seseorang. Tentu saja, nenek moyang Tou Sanlif adalah yang pertama berbicara. Dia tidak tertarik untuk mencuri murid sekte lain, tetapi sangat mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia membuat banyak janji bahwa dia akan menawarkan pengawasan yang setia kepada Tang Hong sebagai murid pribadinya, dan sumber daya sekte akan condong ke arahnya, dengan hak istimewa yang sama seperti Lian Changhai dan Xie Wufan. Icemis leluhur tampaknya tidak begitu tertarik pada Tang Hong, jadi dia hanya berbicara beberapa patah kata. Nenek moyang Nini Leon melihat di Tang Hong semacam keliaran, jadi dia juga menghabiskan banyak usaha berharap untuk merekrutnya. Namun, dengan pemahamannya tentang Tang Hong, dia merasa kemungkinannya kecil. Ketika giliran nenek moyang Sun Chaser, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru untuk mengayau seorang murid. Dia memandang Tang Hong dengan senyum percaya diri. Bab 397, Pengkhianatan Tak Terduga, Tamparan Wajah Tak Terduga. Tang Hong, potensi dan kekuatanmu adalah yang paling diremehkan dalam pemilihan ini. Dengan kekuatan hati Anda memiliki potensi besar dalam menyerang alam asal di masa depan. Sangat disayangkan bahwa sekte tempat Anda berada tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi Anda dan tidak mengembangkan Anda sesuai dengan bakat Anda, membuang-buang waktu Anda sebelumnya. Saya harap Anda bergabung dengan Sekte Matahari Ungu karena saya melihat dalam diri Anda potensi yang sama seperti yang saya lihat di Lei Gangyang. Saya menjamin setidaknya 60 hingga 70% kemungkinan bahwa saya akan dapat mengangkat Anda ke alam asal. Petik 2. Nenek moyang Sun Chaser telah dengan hati-hati menyusun kata-kata ini. Dia pertama kali mendorong irisan antara Tang Hong dan Sekte Pohon Berharga, kemudian menempatkannya pada level yang sama dengan Lei Gangyang untuk meningkatkan niat baiknya terhadap Sekte Matahari Ungu, dan akhirnya menggunakan jaminan 60 hingga 70% untuk membuatnya menjadi alam asal sebagai iming-iming untuk benar-benar memikat pemuda ini. Harus dikatakan, kata-kata Sun Chaser cukup menggoda dan tepat sasaran. Dia juga secara tanggap memahami keadaan canggung antara Tang Hong dan Sekte Pohon Berharga dan memanfaatkannya sepenuhnya untuk menabur perselisihan. Keluarga Xie dan Besi di Sekte Pohon Berharga selalu menjadi penjaga gerbang manfaat dan sumber daya di sekte karena konflik internal mereka. Nenek moyang Tou Sanlif membebaskan dirinya dari konflik-konflik ini dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan yang mendominasi dan menyapu sektenya seperti yang dilakukan Sun Chaser. Kepribadian Tou Sanlif yang lembut berarti dia memiliki kendali terlemah atas sektenya, dan merupakan alasan utama konflik tak berujung antara keluarga Xie dan Iron berlanjut. Sun Chaser telah menangkap poin ini dan menunjukkan bahwa Tang Hong berada di tengah konflik keluarga Xie dan Iron. Oleh karena itu meninggalkan Sekte Pohon Berharga benar-benar pilihan terbaiknya. Sejujurnya, Tang Hong memang goyah pada saat itu. Tang Hong, tetaplah di Sekte Pohon Berharga. Saya akan bergabung dengan sekte itu juga. Sebuah pesan berjalan ke kesadarannya saat dia berusaha untuk mengambil keputusan. Bos, Tang Hong mendengar pesan dari kesadaran bosnya.
Bos ingin bergabung dengan Sekte Pohon Berharga. Tang Hong tidak lagi ragu-ragu ketika mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak, mengacak-acak rambutnya dengan tangannya yang besar. Saya telah memutuskan untuk tinggal di Sekte Pohon Berharga. Tang Hong tertawa sangat bahagia. Ketika pria kekar yang sangat besar ini tertawa, matanya jernih dan murni seperti anak laki-laki di sebelah, tidak ada kotoran sama sekali. Hati Tou Sanlif yang gelisah akhirnya bisa tenang kembali setelah dia mendengar kata-kata ini. Pada saat sebelum Tang Hong membuat pilihannya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Sekte Pohon Berharga akan kehilangan kejeniusan ini. Ketika dia memikirkan kembali, dia menyadari bahwa Tang Hong sama sekali tidak menikmati perlakuan khusus di Sekte Pohon Berharga. Dengan sifat Tang Hong yang tanpa pamrih, alasan apa dia harus bernostalgia dan berterima kasih kepada Sekte Pohon Berharga? Karena itu, ketika dia mendengar keputusan Tang Hong, Tou Sanlif hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Dia sangat berterima kasih dan memperingatkan dirinya sendiri dengan tegas bahwa dia harus menaruh minat yang lebih besar dalam membesarkan murid-murid sekte di masa depan. Sun Caser juga merasa kata-kata itu sulit dipercaya ketika dia mendengarnya. Dia merasa bahwa dia memiliki peluang 90% untuk sukses dengan bujukannya barusan. Dengan keterampilan pengamatannya, dia secara alami dapat melihat melalui pikiran Tang Hong pada saat itu dan bahwa dia pasti bimbang. Tetapi seolah-olah dia tiba-tiba menerima semacam wahyu pada saat itu, kegembiraan liar muncul di wajahnya sehingga dia dengan tegas memilih Sekte Pohon Berharga. Seseorang pasti telah memberinya petunjuk. Wei Hao, siapa yang berani merusak rencanaku? Kemarahan membara di benak Sun Caser saat telinganya mengamati sekeliling dengan tajam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengamati sekeliling, dia datang dengan tangan kosong. Ketika dia melihat bahwa Tang Hong akan menggantikannya lagi, Sun Caser tiba-tiba bertanya, "Tang Hong, apakah seseorang diam-diam membuatmu semacam janji barusan?" Tang Hong terkekeh, apa hubungannya ini dengan pemilihan? Dia mengabaikan wajah melotot Sun Caser setelah itu dan mundur. Rencana pengayaan Sun Caser telah gagal sekali lagi. Api kemarahan telah menguasai perutnya. Dia merasa sangat yakin akan kesuksesan dua kali dia bergerak, tetapi tidak berpikir bahwa dia akan gagal lagi dan lagi. Dia gagal bahkan lebih membingungkan dengan Tang Hong kali ini. Seorang jenius yang hampir berada di tangannya telah terbang keluar dari genggamannya dalam sekejap. Tiba-tiba, monster tua Sun Caser memikirkan hubungan antara Tang Hong dan Jiang Chen. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat tatapannya mengarah ke Jiang Chen. Orang harus mengatakan bahwa intuisi monster tua alam asal cukup menakjubkan. Dia yakin akan penilaiannya dengan satu pemikiran ini. Bocah sekuler, apakah kamu baru saja berbicara? Sun Caser mengirim pesan ini. Dia menyadari hubungan Tang Hong dan Jiang Chen, dan tahu bahwa Tang Hong sepenuhnya berada di tangan Jiang Chen, dengan sepenuh hati memperlakukan Jiang Chen sebagai bosnya. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jiang Chen menjawab dengan lemah. Dia sudah lama meletus dalam permusuhan terbuka dengan Sekte Matahari Ungu. Bahkan jika itu adalah Sun Caser monster tua, Jiang Chen tidak punya alasan untuk menyerah. Bagus, bagus, sangat bagus. Niat membunuh meledak di mata monster tua Sun Caser saat dia hampir menggertakkan giginya. Berat, kamu tidak memahami gambaran yang lebih besar dan bertindak melawan sekte saya lagi dan lagi. Beri saya alasan agar saya tidak membunuhmu. Bunuh aku. Jiang Chen tertawa dingin. Seorang leluhur alam asal membunuh seorang kultivator sekuler selama pemilihan. Kamu sudah hidup sangat lama, kemana perginya otakmu? Monster tua Sun Caser ingin terus berbicara, tetapi menyadari bahwa orang berikutnya sudah melangkah. Itu adalah Cheng Xi, murid tertua di bawah guru Su Yue. Mentalitas Cheng Xi tampak sedikit sedih karena dia tampak sangat murung. Jejak kecemasan kadang-kadang melintas di matanya. Gerakan dominan Long Juxue dalam membunuh Chu Xinghan telah meninggalkan kesan psikologis yang besar padanya. Karena dia adalah murid Sekte Matahari Ungu, monster tua Sun Caser secara alami memiliki hak pertama untuk berbicara. Cheng Xi, kamu dari faksi Su Yue dan aku tahu potensimu juga. Tapi ada apa denganmu hari ini? Anda tampak begitu terganggu dan keluar dari macam. Tidak ada sedikit pun kebanggaan dan sikap pada Anda yang harus ada pada murid Sekte Matahari Ungu. Jika Anda ingin saya menganggap Anda sebagai murid pribadi, Anda harus menghasilkan lebih banyak energi. Jenius sama biasa dengan awan di sekte kami, dan faksi Anda memiliki Long Juxue sebagai contoh. Bangkit dan belajarlah darinya,
Jika tidak, bahkan jika Anda menjadi murid pribadi saya, apa yang akan Anda hasilkan untuk bersaing dengan Long Juxue dan Lei Gangyang? Otot-otot wajah Cheng Xi berkedut sedikit saat dia menyusut ke dalam, mengangguk terus-menerus seolah-olah dia sedang mendengarkan ceramah. Sekte pohon berharga dan Sekte roh segudang terang-terangan tidak terlalu tertarik pada Cheng Xi. Mereka mengucapkan beberapa patah kata demi formalitas, sama sekali berbeda dari monster tua Sun Caser. Sebaliknya, itu adalah icemis dari Flowing Wind Sect yang dihormati yang memiliki lebih dari hati untuk detail sebagai seorang wanita. Dia tersenyum pada Cheng Xi, anak muda, potensimu cukup bagus. Jalan Dao bela diri Anda memiliki banyak area yang selaras dengan Sekte Angin Mengalir saya. Sekte saya memiliki yin yang meluap-luap dan kekurangan yang, situasi yang perlu ditingkatkan. Jika Anda tidak bahagia di Sekte Matahari Ungu, Anda bisa datang kepada saya. Aku akan mengajarimu dengan sabar. Setidaknya, saya akan lebih sabar dan lebih memahami potensi Anda daripada Tuan terhormat Anda Sui Yue. Petik 2. Seseorang harus mengatakan, sebagai seorang wanita, icemis yang terhormat lebih perhatian daripada yang lain. Dia telah mengamati keraguan dan konflik di hati Cheng Xi, dan melihat bahwa dia memiliki sedikit fiksasi pada sosok keibuan. Selama ini, Cheng Xi memuja guru Sui Yue seolah-olah ibunya. Tetapi sejak Long Juxue muncul, dia menemukan bahwa dia perlahan-lahan tidak disukai. Bahkan sekarang, Long Juxue begitu mendominasi, namun Tuan yang terhormat masih menghargainya dan menghormati keinginannya. Ini semua adalah perawatannya sebelumnya, tetapi sekarang telah digantikan oleh Long Juxue. Oleh karena itu, dia melankolis, depresi, dan bahkan khawatir jika dia entah bagaimana akan mati untuk Long Juxue seperti yang dimiliki Chu Xinghan. Ketika pikirannya berkelana ke sini, Cheng Xi memantapkan pandangannya dan menggertakkan giginya. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Angin Mengalir. Tolong terima aku, nenek moyang icemis. Apa? Sun Caser monster tua segera berkobar ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia terus mencoba mencuri jenius lain dari sekte lain sebelum ini tetapi terus gagal. Dia tidak mengira bahwa latar belakangnya sendiri akan terbakar dalam kecerobohan sesaat, dan bakatnya sendiri telah dicuri oleh orang lain. Dan menilai dari postur Cheng Xi, dia bahkan tidak perlu dicuri. Itu lebih seperti dia rela memanjat tembok untuk pergi ke orang lain. Ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi Sun Caser, seseorang yang suka menang. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seperti bola api yang ingin membuat Cheng Xi menjadi abu. Cheng Xi tidak berani melawan leluhur dominan Sun Caser dan diam-diam mundur. Icemis leluhur selalu memberi orang lain kesan yang lembut dan lembut. Namun, ketika dia melihat Sun Caser menindas Cheng Xi sedemikian rupa, dia menjadi tidak senang dan mengedarkan auranya, menghalangi kemajuan Sun Caser. Daois Sun Caser, Cheng Xi sekarang adalah salah satu milikku. Jangan berusaha menggertaknya. Icemis memiliki temperamen yang lembut, tapi itu adalah sifat manusia untuk mencoba melindungi dirinya sendiri. Cheng Xi baru saja membelot padanya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesetiaan mutlaknya jika dia tidak melindunginya? Sun Caser sangat marah sehingga paru-parunya ingin meledak. Bahwa seorang murid Sekte Matahari Ungu telah membelot ke sekte lain merupakan hal yang sangat memalukan baginya. Master Sui Yue juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dari posisinya di belakang leluhur Sun Caser. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid tertuanya, seseorang yang selalu menghormatinya sebagai ibunya sendiri, akan mengkhianatinya tanpa kata seperti ini dan memilih Sekte Angin yang Mengalir. Karena itu, dia tidak bisa menyimpannya. Cheng Xi, aku membesarkanmu selama 20 tahun sehingga kamu berhutang budi padaku. Apakah ini caramu membalasku? Tuan Sui Yue membentak dengan marah. Cheng Xi juga merasa sedih dan meledak pada saat ini. Itu benar, kamu sangat baik padaku sebelumnya dan mencintaiku seperti ibuku sendiri. Tetapi sejak Anda mendapatkan Long Juxue, Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda memperlakukan kami seperti manusia. Berapa banyak hal menggelikan yang telah kau lakukan untuk pelacur tak berperasaan ini. Anda merusak reputasi Anda sendiri untuknya di kuadran bumi, saudara junior ketiga sekarang mati, saudara junior keempat lumpuh. Tapi mari kita kesampingkan itu. Anda menjadi lebih buruk di kuadran langit. Mengapa Anda tidak bertanya pada hati nurani Anda sendiri bagaimana Anda memperlakukan saudara junior kedua Chu Xinghan? Anda memerintahkannya untuk mati seolah-olah Anda memberi perintah kepada seekor anjing. Pelacur ini bahkan mencoba membunuhnya tanpa izin Anda tepat di depan Anda,
namun Anda bahkan tidak mengatakan apapun padanya. Saya ingin bertanya, apakah saya tinggal di Sekte Matahari Ungu? Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang terjadi pada Chu Xinghan hari ini tidak akan terjadi padaku besok? Siapa yang bisa menjamin bahwa kakak laki-laki Lei Gangyang sendiri akan dapat terus hidup dengan damai, dan tidak diturunkan untuk mati oleh wanita berhati kalajengking ini, apalagi aku? Petik 2. Cheng Xi tidak menyimpan filter di mulutnya saat dia memutuskan untuk persetan dengan itu semua. Dia bahkan menyeret Lei Gangyang ke dalam ini. Bertentangan dengan harapan semua orang, Lei Gangyang tidak melangkah keluar untuk menegur Cheng Xi. Sebaliknya, kepalanya membuntuti tanpa sepatah kata pun. Jelas bahwa dia tidak bebas untuk menyuarakan kata-kata ini, tetapi dia cukup berterima kasih kepada Cheng Xi karena telah mengatakannya. Keheningan yang berat turun ke tempat kejadian pada saat itu. Jelas bahwa semua orang terkejut dengan kata-kata Cheng Xi. Bahkan ekspresi Sun Caser monster tua menjadi kaku. Dia selalu yakin bahwa Sekte Matahari Ungu adalah masa dengan solidaritas besi. Dia tidak pernah berpikir bahwa celah sebesar itu akan muncul setelah penampilan Long Juxue. Master Su Yue bahkan lebih marah. Dia memang agak menyimpang dari jalan yang benar karena Long Juxue selama ini. Murid-muridnya yang berharga akhirnya mati, lumpuh, atau menjadi pengkhianat. Ini adalah tamparan tak berperasaan di wajah seseorang yang suka menang seperti halnya Master Su Yue. Bab 398, Pilihan Jiang Chen. Pikiran Sun Caser berputar liar, tetapi segera menjadi tenang. Dia tertawa dingin. Kamu sendiri menyadari hati daomu yang goyah, tetapi kamu menyalahkan orang lain. Pengecut yang takut bersaing sepertimu tidak diinginkan oleh Sekte Matahari Ungu. Satu dari Long Juxue bernilai 10.000 pengecut sepertimu. Lanjut, Sun Caser mengubah topik dengan karisma yang menentukan. Jiang Chen merasa seperti sedang menonton pertunjukan yang sangat indah. Ternyata memang akan datang hari di mana orang-orang arogan seperti monster tua Sun Caser dan Master Su Yue akan ditampar mukanya juga ya. Ekspresi mereka sama jeleknya dengan yang lain setelah kehilangan muka. Ini adalah pertunjukan yang tak terduga bagus. Jiang Chen merasa sangat senang. Itu adalah hal yang baik bahwa penampilan jenius berikutnya menutupi kecanggungan pengkhianatan Cheng Xi. Xie Yufan dari Sekte Pohon Berharga ada di urutan berikutnya. Seorang jenius seperti dia yang berakar dalam dan tertanam kuat ke dalam Sekte Pohon Berharga tidak akan pernah memilih yang lain. Setelah dia datang Jiang Chen, jenius sekuler misterius itu akhirnya akan membuat keputusannya sekarang. Masing-masing dari 4 omongan perekrutan sekte besar masing-masing lebih menggoda dan mempesona daripada yang sebelumnya. Yang Mulia I Cemis dari Flowing Wind Sect memiliki kepercayaan dirinya yang sangat meningkat setelah pembelotan Cheng Xi, jadi dia membuat banyak janji kepada Jiang Chen, bersumpah bahwa dia secara pribadi akan menyesuaikan rencana kultivasi untuknya sehingga dia bisa menyerang alam asal dengan kecepatan tercepat mungkin. Anak muda, kekuatan hatimu kemungkinan adalah yang tertinggi di antara semua jenius. Sekte Angin Mengalir saya selalu menekankan penempaan hati yang paling. Semua orang tahu bahwa kita memiliki warisan yang sangat baik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Murid pria dan wanita kita juga dapat terlibat dalam kultivasi ganda, dan sekte kita lebih menghargai pria yang sangat berbakat. Sebagai contoh, ada seorang jenius laki-laki di sekte saya 1600 tahun yang lalu dengan bakat dan potensi yang tak tertandingi, dan karenanya, 9 wanita cantik di dalam sekte tersebut kemudian berkultivasi ganda dengannya, menjadi legenda yang luar biasa selama berabad-abad dari Sekte Angin yang Mengalir. Petik 2. Kultivasi ganda. Ini selalu merupakan godaan terbesar bagi setiap murid laki-laki. Dengan leluhur tua sebagai contoh, memiliki 9 wanita cantik yang tak tertandingi berkultivasi hanya dengan dia, ini adalah perlakuan yang sangat menggelikan. 1 naga dan 9 burung phoenix. Godaan semacam ini adalah daya pikat yang benar-benar tak tertahankan. Terutama karena kultivasi ganda di Sekte Angin yang Mengalir bukanlah sesuatu yang dapat menyebabkan seorang kultivator kehilangan pandangan akan tujuannya, tetapi sebenarnya akan menghasilkan makanan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kultivasi satu sama lain. Ini adalah surga seorang pembudidaya laki-laki. Sangat disayangkan bahwa Sekte Angin Mengalir memiliki standar yang sangat tinggi untuk menerima murid laki-laki. Hanya para jenius pamungkas yang bisa memasuki garis pandang mereka. Ambil contoh Tang Hong, potensinya sangat tinggi, tetapi I Cemis yang dihormati telah melihat bahwa penampilannya agak kasar, jadi dia tidak berkeinginan untuk merekrutnya.
Nenek moyang Ninelion dari Myriad Spirit Sect sangat mengagumi jenius sekuler ini sejak awal. Ketika Sekte Matahari Ungu ingin menekan Jiang Chen, Ninelion adalah orang yang menonjol sebagai protes. Anak baik, aku sangat mengagumimu. Meskipun saya tahu bahwa Sekte Roh Segudang saya mungkin bukan yang paling cocok untuk Anda, itu tidak mencegah saya untuk mengagumi Anda. Izinkan saya untuk mengatakan satu kata. Ketika Anda ditekan di kuadran bumi dan langit, sayalah yang mendukung Anda dari bayang-bayang. Bukannya saya ingin Anda membalas saya dengan apapun, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa pintu Sekte Roh Segudang selalu terbuka lebar untuk Anda. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengungkap kejeniusan seperti Liu Wencai untuk saya. Semua orang tahu hubungan Liu Wencai dengan Jiang Chen. Sun Chaser adalah yang berikutnya, dan nada suaranya terdengar seperti kayu. Anak muda, tidak ada dendam yang tidak bisa diatasi di antara kita berdua. Saya dapat mengatakan bahwa pada akhirnya ambisi Anda adalah menuju Dao bela diri. Sekte Matahari Ungu dapat memberi Anda semua yang Anda inginkan dalam hal warisan bela diri Dao. Bukannya tidak ada tempat untukmu di sisiku dan seluruh Sekte Matahari Ungu. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Matahari Ungu, saya akan memperlakukan Anda sama seperti orang lain. Bahkan Sun Chaser merasa kata-katanya tidak tulus, apalagi Jiang Chen. Jiang Chen tahu bahwa Sekte Matahari Ungu sudah lama menebak identitasnya. Oleh karena itu, mengingat perseteruan kematiannya dengan Long Juxue, tidak ada masa depan baginya di sekte itu. Sun Chaser hanya ingin menipunya untuk memasuki Sekte Matahari Ungu, itu saja. Jiang Chen tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Ketika berbicara tentang leluhur Tou Sanlif, seorang lelaki tua dengan kefasihan sedang, dia tersenyum kecut ketika dia menyadari bahwa semua orang telah berbicara semua yang perlu dikatakan. Tidak banyak keuntungan yang bisa dia tawarkan saat gilirannya. Baiklah anak muda, Sekte Pohon Berharga saya memiliki sumber daya paling banyak. Potensi Anda cukup tinggi di semua bidang, tetapi Anda paling kekurangan sumber daya, bukan? Datanglah ke Sekte Pohon Berharga saya dan semua sumber daya akan menjadi milik Anda untuk digunakan. Tou Sanlif berpikir cukup lama, dan akhirnya sampai pada inti masalahnya. 4 sekte besar telah berbicara bagian mereka, dan sekarang giliran Jiang Chen untuk mengungkapkan pendiriannya. Jiang Chen tersenyum tipis, saya membuat kesepakatan dengan seorang saudara, jadi saya memilih Sekte Pohon Berharga. Ketika 3 kata, Sekte Pohon Berharga, terdengar dari mulut Jiang Chen, 3 nenek moyang lainnya merasa hati mereka tenggelam dengan kekecewaan terutama Ninelion, yang mendesah ringan dengan emosi yang besar. Icemis dari Flowing Wind Sect juga sedikit terkejut. Dengan iming-iming yang sangat menggoda yang dia buang dari kultivasi ganda dengan murid-murid perempuan dari sekte tersebut, dia mengira bahwa pemuda ini akan memilih sekte angin yang mengalir tanpa keraguan sama sekali. Monster tua Sun Chaser sudah lama mengetahui bahwa Jiang Chen tidak akan memilih sekte Matahari Ungu, tetapi tidak berpikir bahwa dia akan memilih sekte Pohon Berharga. Bocah ini benar-benar tahan untuk melewatkan sekte angin yang mengalir dan kultivasi gandanya. Seseorang dengan mentalitas yang terfokus dan berkomitmen seperti itu adalah orang yang tidak mudah diabaikan. Sun Chaser tumbuh menjadi keras di dalam. Dia akhirnya menyadari bahwa lawan yang ditakdirkan Long Juxue bukanlah karakter yang sederhana seperti yang mereka pikirkan. Ketika Tou Sanlif mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, dia sendiri tidak terlalu yakin bahwa dia akan menang. Dia merasa bahwa tidak peduli apa keputusan jenius sekuler, dia tidak akan pernah memilih sekte pohon berharga mereka. Namun, keberuntungan besar telah turun dari langit dan menghantam kepalanya seperti pai daging besar. Ini bahkan membuat lelaki tua yang biasanya pendiam menjadi sedikit di samping dirinya sendiri dengan gembira. Meskipun ini adalah pilihan, tujuan semua orang adalah jenius sekuler ini. Lagi pula, tidak banyak yang benar-benar mengkhianati sekte asli mereka. Cheng Xi hanya kecelakaan. Oleh karena itu, ketika Tou Sanlif menyadari bahwa jenius sekuler yang telah dibicarakan semua orang berkali-kali telah memilih sekte pohon berharga, dia tidak tahu harus berkata apa. Tang Hong mulai tertawa terbahak-bahak. Bos, kamu tidak berbohong padaku baik-baik saja. Karena kamu sudah memilih sekte, bisakah kamu melepas topeng jelek itu dan membiarkan semua orang melihat wajah aslimu? Liu Wencai juga berjalan mendekat. Selamat bos. Setelah memasuki sebuah sekte, masa depan Anda cerah dan tidak ada habisnya. Petik 2. Semua tatapan tersentak ke tubuh Jiang Chen serempak. Beberapa berharap, yang lain ingin tahu,
namun lebih banyak lagi yang sedih atau memproyeksikan kebencian. Jiang Chen tidak mengudara saat dia mengulurkan tangan untuk melepaskan topengnya. Jiang Chen, Long Juxue adalah yang pertama bereaksi dan berbicara dengan suara penuh jijik. Setelah bermain game menjadi misterius begitu lama, Anda akhirnya bersedia mengungkapkan penampilan Anda yang sebenarnya. Itu dia, Jiang Chen. Dia adalah jenius sekuler baik-baik saja. Kepala Sekte Pohon Berharga Xie Tianzu berdiri di belakang leluhur Tou Sanlif saat dia berseru dengan terkejut dan gembira. Wakil Kepala Wang Tuo dari Myriad Spirit Sekte, yang mencoba merekrut Jiang Chen dalam seleksi awal, juga sangat terkejut saat dia bergumam dengan tawa sedih, Jiang Chen adalah jenius sekuler aneh ya. Aku sangat bodoh, aku seharusnya sudah menebak ini sebelumnya. Sayang sekali. Wang Tuo dikepung oleh kebencian dan penyesalan. Mengapa dia tidak berhasil pada waktu itu, dan membiarkan sektenya meneruskan kejeniusan yang berpengetahuan luas ini. Wakil Kepala Sekte Jiang Rou dari Flowing Wind Sect juga menghela nafas ringan. Jiang Chen ini diperebutkan oleh 3 sekte dalam seleksi awal. Sangat disayangkan bahwa meskipun Sekte Angin Mengalir saya memiliki banyak murid wanita cantik, kami masih tidak dapat memenangkan hati jenius ini. Mengapa saya merasa bahwa kesempatan untuk mengubah nasib Sekte Angin Mengalir baru saja melewati kita? Petik 2. Tatapan Venerated Ichemis sangat dalam dan penuh makna. Dia juga merasa kasihan yang tak terbatas ketika dia melihat punggung Jiang Chen. Dia memiliki perasaan yang hampir sama persis dengan Jiang Rou pada saat itu. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua eksekutif sekte senior yang hadir, selain dari Sekte Pohon Berharga, semuanya memiliki penyesalan yang sama karena melewati seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan Guru Sui Yue memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sedikit penyesalan melintas di hatinya pada saat itu. Tapi untuk seseorang yang keras kepala seperti dia, itulah satu-satunya tanda penyesalan yang tersisa pada dirinya. Xie Tianzu adalah yang paling bahagia saat ini. Nenek moyang, Jiang Chen sangat terkenal di kerajaan Sky Laurel. Ketika dia menolak undangan 3 sekte sebelumnya, saya pikir dia berada di Sekte Matahari Ungu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir saat itu. Nenek moyang, anak ini memiliki bakat sedemikian rupa sehingga ini adalah keberuntungan besar bagi sekte kami. Petik 2. Nenek moyang Tou Sanlif mengangguk, saya secara pribadi akan membimbing yang ini. Di antara para jenius Sekte Pohon Berharga, Lan Changhai adalah yang terkuat di antara mereka, tapi dia bahkan belum bisa masuk 4 besar. Ini cukup canggung untuk Sekte Pohon Berharga. Dan sekarang, Tou Sanlif telah menemukan benih yang baik, benih yang sangat baik yang dapat membakar seluruh Sekte Matahari Ungu. Lihat saja Sekte Matahari Ungu sekarang, Sui Yue telah digulingkan di kuadran bumi, murid-muridnya mati atau lumpuh, dan bahkan murid tertuanya telah mengkhianati sekte itu. Ketika sampai pada itu, bukankah sumber dari semua Jiang Chen ini? Tentu saja, tidak semua anggota Sekte Pohon Berharga senang. Ambil contoh, Tetua Iron Long yang terhormat berdiri di sebelah Xie Tianzu, emosinya sangat putus asa saat ini. Dia tidak mengira bahwa jenius sekuler adalah Jiang Chen. Sekarang bagaimana keluarga besi mendapatkan kembali keunggulan dan pembenaran dendam mereka dengan Jiang Chen? Mulutnya penuh dengan rasa pahit terutama ketika dia mendengar bahwa leluhur Tou Sanlif mengatakan bahwa dia akan berkonsentrasi untuk membimbing Jiang Chen. Cucu langsungnya sendiri, Iron Dashi, telah tersingkir dari 16 final. Dengan kontras ini, Iron Long bahkan berkeinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Keriuhan tumbuh di tempat kejadian. Sekte Myriad Spirit dan Flowing Wind Sect merasa sangat sedih karena kehilangan kejeniusan seperti itu, dan cukup iri dengan Sekte Pohon Berharga. Namun, pikiran mereka sebenarnya sesuai karena itu masih merupakan hal yang baik karena jenius sekuler belum memasuki Sekte Matahari Ungu. Jika dia memasuki sekte itu, maka itu akan menambahkan sayap ke harimau, dan tidak akan ada lagi ruang bagi para jenius dari sekte lain. Tang Hong dengan bersemangat mendekati Jiang Chen dan semakin mengagumi bosnya. Bos, saya pernah mendengar bahwa Anda pernah menangkap si idiot Iron Dashi. Aku sangat mengagumimu dari lubuk hatiku saat itu. Haha, aku tidak menyangka kita akan menjadi teman sebaya. Liu Wencai tidak iri. Dia tahu bahwa Sekte Roh Segudang bukanlah tempat untuk bos. Selain itu, dari isi gulungan yang diberikan Jiang Chen kepadanya, sektenya mungkin bahkan tidak layak untuk bos. Bos telah bergabung dengan Sekte Pohon Berharga mungkin karena dia membutuhkan sumber dayanya.
Jiang Chen adalah yang keenam dari yang terakhir untuk menggantikannya. 5 sisanya adalah jenius teratas dari sekte mereka. Secara alami tidak ada alasan untuk membelot ke sekte lain. Lian Changhai memilih sekte pohon berharga, Si Yunyun sekte angin mengalir, dan Luo si sekte roh segudang. Lei Gangyang dan Long Juxue kembali ke sekte matahari ungu. Hati Lei Gangyang memang goyah ketika Cheng Si memanggilnya tadi. Nenek moyang Sun Caser secara pribadi telah memperingatkannya dan menjanjikan beberapa syarat sebelum memastikan keputusan jenius ini. Seleksi telah berakhir dalam hal ini. Terlepas dari faktor Cheng Si yang tak terduga, Jiang Chen yang paling tidak dikenal telah bergabung dengan sekte pohon berharga, membuat sekte ini menjadi pemenang terbesar pada akhirnya. Meskipun mereka kehilangan slot Iron Daisy, mereka malah mendapatkan seorang jenius sekuler. Dapat dikatakan bahwa sekte pohon berharga telah mengalami keberuntungan karena bencana mereka. Bab 399, Pertempuran Peringkat. Di sudut kuadran langit yang terpencil, tidak terlalu jauh. Penatua Sun menyaksikan semua yang telah terjadi di kuadran langit. Saat Jiang Chen telah merobek topengnya, ekspresi bahwa hasil ini sesuai dengan harapannya muncul di wajahnya. Huanger, saya telah menemukan bahwa ramalan orang tua Qian Ji tampaknya semakin nyata. Jiang Chen sangat mungkin menjadi orang yang ditakdirkan dalam ramalannya. Persis seperti yang saya pikirkan, Jiang Chen telah memilih sekte pohon berharga. Pikirannya memang tidak sederhana. Mata jernih Huanger bergerak sedikit saat dia berjalan dengan anggun dengan postur teratai yang halus. Penatua Sun, Anda telah mengamati orang ini dari bayang-bayang. Kenapa kau tidak pergi saja padanya? Huanger juga sedikit ingin tahu tentang niat Penatua Sun. Haha, aku akan menemuinya, tapi waktunya belum tepat. Huanger, coba tempatkan diri Anda pada posisinya, jika Anda adalah seorang kultivator dari kerajaan sekuler, dan makhluk besar yang jelas-jelas beberapa kali lebih kuat dari Anda tiba-tiba datang kepada Anda, meminta Anda untuk mendiagnosis suatu penyakit, apakah Anda setuju, bahkan jika Anda terampil dengan obat-obatan? Penatua Sun tersenyum tipis, cahaya kebijaksanaan menari di matanya. Bulu mata Huanger berkibar saat jejak pemahaman muncul dalam senyum di wajahnya dengan kecantikan yang tak tertandingi. Huanger mengerti. Penatua Sun tersenyum, saya telah mengamatinya dan dia sangat berprinsip. Melakukannya dengan cara yang kasar dan keras tidak akan pernah berhasil. Inilah sebabnya saya menyelamatkannya di penyeberangan kedua, sehingga dia akan mengingat kebaikan saya dan perlahan-lahan menerima kami. Jiang Chen adalah orang yang merasa bersyukur. Jika kita meninggalkan kesan yang baik padanya dan menjalin hubungan yang baik, maka dia pasti tidak akan tinggal diam. Jika saya memegang identitas saya di atasnya dan menggunakan kekuatan saya untuk menekannya, itu mungkin benar-benar menjadi bumerang, mengingat kepribadiannya. Bahkan jika dia setuju, dia mungkin tidak bertindak dengan sepenuh hati. Petik 2. Harus dikatakan, Penatua Sun memiliki wawasan yang tajam tentang sifat manusia. Untuk membuat analogi, ini seolah-olah seseorang dari rumah tangga kerajaan tiba-tiba berlari ke rumah rakyat jelata dan meminta warga sipil untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang biasa akan benar-benar menyimpan segala macam kecurigaan dan takut dianggap bertanggung jawab atas risiko. Mereka pasti akan memikirkan alasan untuk menghindari ini. Begitu Penatua Sun menggunakan identitasnya untuk memaksa Jiang Chen dan membuatnya merasa sangat enggan, maka semuanya akan benar-benar berakhir saat itu. Penatua Sun memiliki kekuatan mutlak, tetapi dia tidak memiliki jaminan mutlak dalam mengendalikan Jiang Chen dan membuatnya tunduk. Dan dengan kepribadian Penatua Sun, dia tidak ingin menggertak siapapun. Yang paling penting adalah, dia tidak bisa mengambil risiko. Jika Jiang Chen adalah seseorang yang lebih baik mati daripada menyerah dan tidak merespon dengan baik pada taktik yang sulit, maka semuanya tidak akan bisa diperbaiki. Oleh karena itu, Penatua Sun telah mengamati Jiang Chen dari bayang-bayang, menunggu waktunya. Dia juga ingin mengambil langkah maju dan memverifikasi apakah ramalan orang tua Qian Ji akan dipenuhi oleh Jiang Chen. Setelah melihat kejadian hari ini, Penatua Sun akhirnya yakin lebih dari 90%. Dia sekarang sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk mendekati Jiang Chen dengan cara yang tidak akan menimbulkan kontradiksi, dan bagaimana membujuknya untuk bertindak atas nama mereka dengan upaya terbesar. Penatua Sun tahu bahwa perbedaannya sangat besar ketika seorang penyembuh tidak mengerahkan upaya sepenuhnya. 16 terakhir telah ditempatkan di kuadran langit. Apa yang terjadi selanjutnya adalah peringkat 16 terakhir. Semuanya, meskipun kamu memiliki tempatmu sendiri,
tetapi dikatakan bahwa tidak ada runner-up dalam bela diri Dao. Peringkat yang terkuat harus ditentukan di antara para jenius Dao bela diri Anda. Oleh karena itu, pertandingan peringkat yang akan dimulai berikutnya sama pentingnya. Siapa yang bisa naik ke puncak aliansi 16 kerajaan? Siapa yang akan memerintah atas para jenius lainnya? Siapa yang akan memimpin masa depan 16 kerajaan? Sekarang, Anda memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di atas ring. Keluarkan semua potensi dan kekuatan Anda, antusiasme dan keberanian Anda, dan lepaskan diri Anda di atas ring. Kata-kata Sun Chaser memiliki momentum yang tak terbendung, dengan niat membunuh yang kuat di dalamnya. Jelas bahwa dia ingin mendapatkan kembali semua wajahnya yang hilang ketika Cheng Xi mengkhianatinya. Dia ingin mereformasi martabat Sekte Matahari Ungu melalui pertandingan peringkat. Dengan dua faktor asuransi besar Long Juxue dan Lei Gangyang, dia pasti akan mampu menekan semua jenius dan menyapu mereka semua. Sikap nenek moyang Sun Chaser sangat menginspirasi, tetapi semua pembudidaya memiliki rencana mereka sendiri. Jelas bahwa mereka tidak akan mendidih dengan antusias hanya dengan beberapa patah kata dari nenek moyang Sun Chaser dan melupakan semua rencana mereka sendiri. Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri untuk jalan Dao bela diri mereka. Namun, mereka tidak sepenuhnya menentang gagasan pertarungan peringkat. Selain Sekte Matahari Ungu, orang yang paling menantikan ini adalah Jiang Chen. Aturan pertarungan peringkat sama dengan aturan sebelumnya. Nomor 1 akan cocok dengan nomor 16, 2 dan 15, dan seterusnya dan seterusnya. Peringkat adalah yang sebelumnya ditentukan dalam seleksi. Oleh karena itu, Liu Wenchai berada di peringkat 16, dan lawannya adalah Long Juxue. Tempat kedua Lei Gangyang akan berhadapan dengan rekannya Luo Huang. Tempat ketiga lawan Luo Xi adalah Luo Suihan dari Sekte Angin Mengalir. Jiang Chen akan berhadapan dengan murid Myriad Spirit Sect. Meskipun potensi Liu Wenchai telah digali, titik awalnya jauh lebih sedikit daripada Long Juxue. Jadi meskipun dia tidak membiarkan Long Juxue dengan mudah memenangkan pertandingan ini, dia juga tidak memberinya terlalu banyak tantangan. Ninelion juga mengawasi pertandingan ini, jelas waspada terhadap Long Juxue memberikan pukulan fatal bagi Liu Wenchai. Dia memang memiliki niat ini, tetapi Liu Wenchai cukup pintar dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk mendaratkan pukulan mematikan. Ketika dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menang melawan musuhnya, dia kebobolan pertandingan dengan anggun. Jiang Chen juga dengan mudah membawa pulang kemenangan untuk pertandingannya. Kekuatan murid Myriad Spirit Sekte baik-baik saja, tapi jauh lebih rendah dari Liu Wenchai atau Tang Hong. Jiang Chen juga merasa bahwa hasil ini sedikit disayangkan untuk Liu Wenchai. Jika dia tidak bertemu dengan Long Juxue, dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju. Pertandingan paling menarik dari babak ini adalah tempat ke-8 Cheng Xi dan tempat ke-9 Tang Hong. Baru saja membelot ke Ichemis yang dimuliakan, Cheng Xi jelas sekali menunjukkan potensi dan kekuatannya. Keduanya bertarung sampai mereka tenggelam dalam kegelapan dan kekacauan total, tetapi pemenangnya masih belum ditentukan kapan waktunya tiba. Akhirnya, siapapun yang memegang keuntungan selama pertarungan digunakan untuk menentukan pemenang. Dengan gaya bertarung Tang Hong yang mendominasi, dia secara alami lebih unggul. Cheng Xi kalah dalam pertandingan dengan pengunduran diri, tetapi memenangkan ratifikasi rekan-rekannya di Sekte Angin Mengalir sebagai hasilnya. Bagaimanapun, bahkan jenius pertama si Yunyun di Flowing Wind Sect mengakui dengan jujur bahwa jika dia bertemu Tang Hong, dia mungkin tidak akan bisa menang. Ini karena beberapa perubahan telah terjadi di tubuh Tang Hong. Perubahan ini telah menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif dalam 3 bulan terakhir. Setelah putaran pertama, 8 teratas berhasil masuk ke babak atas, dan 8 terbawah ditugaskan ke babak bawah untuk melanjutkan dan berjuang untuk peringkat. 8 besar adalah Long Juxue, Lei Gangyang, Luo Xi, Xi Yunyun, Lian Changhai, Jiang Chen, Xie Yufan, dan Tang Hong. Sekte Pohon Berharga tiba-tiba menjadi pemenang terbesar. Sekte Matahari Ungu telah memegang keunggulan mutlak dalam daftar 16 terakhir, karena mereka memiliki 5 tempat. Setelah putaran penempatan, hanya ada 2 dari mereka di 8 besar, tetapi 4 dari Sekte Pohon Berharga. Yang tersisa masing-masing untuk Myriad Spirit Sect dan Flowing Wind Sect. Lawan Long Juxue di babak kedua adalah Tang Hong. Jiang Chen sekarang adalah Luo Xi dari Myriad Spirit Sect. Sebagai jenius tertinggi sektenya, Luo Xi telah memegang gelar tanpa keraguan sebelum penampilan Liu Wenchai.
Dia berada di puncak alam roh tingkat ke-6 dan hanya selangkah lagi dari menginjakkan kaki ke alam roh langit. Lawan semacam ini memang yang terkuat yang pernah ditemui Jiang Chen sejauh ini. Namun, itu adalah hari sial Luosi untuk bertemu dengan Jiang Chen. Mereka berdua selangkah lagi dari alam roh langit, tetapi Jiang Chen dengan tegas menekannya tidak peduli dalam setiap aspek. Oleh karena itu, ketika pertempuran dimulai, meskipun Luosi menggunakan semua kartu trufnya dan mengerahkan kekuatan bertarungnya secara maksimal, dia masih tidak dapat mengalahkan Jiang Chen. Jiang Chen mengalahkan Luosi tanpa harus memanggil kartu trufnya. Namun, dia begitu kuat sehingga Jiang Chen hampir terpaksa melakukannya. Adapun Tang Hong, meskipun dia berani dan galak, dia tidak terlalu mengancam Long Juxue. Sebaliknya, ki pembekuan Phoenix birunya menutup pembuluh darahnya dan hampir merenggut nyawanya. Merupakan hal yang baik bahwa leluhur Tau Sanlif hadir untuk memberikan bantuan tepat waktu. Ketika dia melihat Tang Hong terluka oleh Long Juxue, Jiang Chen juga sangat marah. Dia tahu bahwa ini adalah Long Juxue yang menunjukkan kekuatan dan kehebatannya kepadanya. Long Juxue, aku akan membiarkanmu berdiri selama 2 hari lagi. Niat membunuh tanpa batas melonjak di hati Jiang Chen. Lei Gangyang dan Si Yunyun juga menang atas lawan mereka di 2 pertandingan lainnya. Dengan cara ini, selain Jiang Chen mengalahkan Luosi, 4 jenius hebat yang berada di peringkat 4 besar semuanya berhasil mencapai semifinal. Namun, gambaran yang lebih besar cukup jelas sekarang. Long Juxue dan Lei Gangyang keduanya dari alam roh langit, sedangkan Si Yunyun dan Jiang Chen adalah puncak dari alam roh tingkat ke-6. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa pertarungan untuk juara akan jatuh di antara 2 jenius sekte Matahari Ungu. Di semifinal, Si Yunyun tidak akan menjadi ancaman bagi Long Juxue. Sedangkan Jiang Chen juga tidak diunggulkan untuk menang atas Lei Gangyang. Meskipun Jiang Chen memiliki satu pengalaman dalam melawan Lei Gangyang, dia segera pergi setelahnya. Di mata dunia luar, Jiang Chen masih gagal menyeberang ke alam roh langit pada akhirnya, jadi peluangnya untuk menang dalam pertandingan ini sangat kecil. Gangyang, kuharap masalah Cheng Xi tidak membayangimu. Anda harus mencoba yang terbaik dan menekan hewan jahat Jiang Chen itu. Nenek moyang Sun Chaser memperingatkan. Lei Gangyang mengangguk, niat bertarung yang menakutkan bersinar dari matanya. Jangan khawatir leluhur, saya memiliki pandangan yang tertuju pada sang juara. Jiang Chen hanyalah batu loncatan di jalan Dao bela diri saya. Aku pasti akan melewatinya dan bertarung secara adil dan terbuka dengan saudari junior Long untuk menentukan siapa yang lebih baik. Ada 2 lapisan makna dari kata-kata Lei Gangyang. Satu di mana dia menghormati kata-kata monster tua Sun Chaser dan akan berusaha membunuh Jiang Chen dengan sekuat tenaga. Yang kedua dia juga menyatakan pendiriannya bahwa saya, Lei Gangyang, tidak akan menyerahkan posisi bos tanpa perlawanan. Saya akan bertarung secara terbuka dan adil dengan Long Juxue untuk menentukan siapa yang terbaik di antara kita. Ini juga berarti bahwa saya harap Anda para eksekutif senior tidak akan bias terhadap Long Juxue. Kelahiran semifinalis juga berarti bahwa pertarungan peringkat berlanjut ke tahap yang paling menyenangkan. Pertarungan yang menarik berlanjut tanpa akhir, dan pertanyaan terakhir adalah, akankah Long Juxue mengatasi semuanya dan berhasil naik ke puncak? Atau akankah orang lain membalikkan keadaan melalui upaya heroik dan menghentikan kebangkitannya? Dalam hal sentimen umum, apakah diskusi terbuka atau bisikan pelan, hampir semua menyukai Long Juxue dengan konstitusi bawaannya. Bab 400, menghadapi Lei Gangyang, setiap pukulan terhubung dengan kuat. Di sebuah cincin besar di alun-alun utama kuadran langit. Pertandingan pertama semifinal akan segera dimulai. Kedua belah pihak adalah Lei Gangyang dari Sekte Matahari Ungu, yang dulunya adalah yang pertama di kuadran langit, dan Jiang Chen si jenius sekuler. Ini adalah pertandingan semifinal yang memiliki hasil yang lebih tidak pasti dari keduanya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada hasil yang tidak terduga yang akan datang dari Si Yunyun dan Long Juxue lainnya. Meskipun Jiang Chen juga menantang seseorang yang berperingkat lebih tinggi darinya, dia setidaknya telah menerobos ke pertemuan yang paling tinggi sebelumnya dan bertukar 2 pukulan dengan Lei Gangyang, tidak berakhir di posisi yang kurang menguntungkan sama sekali. Inilah mengapa dunia luar meninggalkan sedikit kepercayaan untuk Jiang Chen. Jika mereka harus memilih salah satu pertandingan semifinal yang sedikit lebih menegangkan tentang hasilnya, merekalah satu-satunya. Jiang Chen tampaknya lebih mungkin daripada Si Yunyun untuk menciptakan keajaiban, tidak peduli dari sudut mana mereka melihat sesuatu.
Lei Gangyang bertubuh besar dan tinggi, mengenakan baju besi emas dan jubah kuning, tampak cukup ganas. Gaya rambutnya yang botak membuatnya tampak semakin garang. Fitur wajahnya sangat tajam seolah-olah pisau telah mengukir semuanya. Jika bukan karena kebangkitan kuat Long Juksue, Lei Gangyang memang layak memikul gelar yang terkemuka di antara generasi muda dari 4 sekte besar. Jiang Chen, saya akui bahwa kebangkitan Anda cukup mendadak, dan Anda telah menciptakan legenda akar rumput yang menentang langit. Namun, mitos ini berakhir di sini hari ini. Lei Gangyang penuh dengan suasana yang mendominasi dan martabat yang tak terbantahkan. Jiang Chen tersenyum tipis, itulah yang dipikirkan setiap lawan sebelum mereka bertemu denganku di atas ring. Namun, saya masih berdiri di atas ring. Itu karena mereka tidak kompeten. Lei Gangyang mengeluarkan peluit panjang saat ki roh di sekitar tubuhnya mulai hidup dengan penuh semangat. Kabut merah menyelimuti udara, mengelilingi lingkungan seperti lautan api. Lei Gangyang tampaknya adalah Phoenix yang terlahir kembali di lautan yang berapi-api. Jiang Chen, aku lupa memberitahumu, aku dilahirkan dengan jiwa api dan esensi guntur. Potensi dan bakat saya tidak kurang dari konstitusi bawaan. Hati Dao saya kuat, dan juara pertarungan peringkat pasti akan menjadi milik saya. Kamu hanyalah batu loncatan di jalanku sebagai seorang jenius. Batu loncatan, sudut mulut Jiang Chen terangkat dengan senyuman dingin. Pikiranku sama denganmu. Kamu, Lei Gangyang, hanyalah batu loncatan bagiku dengan brutal membunuh Long Juksue itu. Ini nasib burukmu untuk bertemu denganku. Petik 2. Tak satu pun dari mereka ingin membiarkan satu sama lain menjadi kata terakhir karena perilaku mereka sama-sama menakjubkan, seperti dua senjata surgawi dengan ujung terhunus yang bertemu di atas ring. Setiap kata dan gerakan saat ini penuh makna. Apa yang tampak seperti pertengkaran sebenarnya adalah bagian dari menciptakan suasana. Keduanya menggunakan kata-kata untuk meningkatkan sikap mereka dan menekan yang lain. Sangat disayangkan bahwa setelah menyelidiki satu sama lain, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Lei Gangyang tersenyum lebar. Jiang Chen, aku agak meremehkanmu. Karena aku tidak bisa menekanmu dengan sikapku, maka mari kembali ke dasar Dao bela diri dan gunakan kekuatan kita untuk menentukan yang lebih baik. Seperti yang kamu inginkan. Jiang Chen menolak untuk menyerah. Lei Gangyang, aku akan membiarkanmu mengambil 3 tembakan gratis. Betapa sombongnya. Alis Lei Gangyang melengkung. Jika 3 gerakan tidak cukup, maka ambil 10. Jiang Chen tertawa samar. Ekspresi Lei Gangyang menjadi gelap. Jiang Chen, jika Anda pikir Anda dapat memprovokasi saya dengan kata-kata, maka Anda terlalu naif. Mengapa saya perlu memprovokasi dengan kata-kata untuk menang? Jiang Chen menyilangkan tangannya di depannya, sebuah bantalan agung tentang dia dan kakinya tertanam kuat ke tanah. Dia berdiri di sana seolah-olah sebuah gunung, memberi Lei Gangyang perasaan bahwa dia tidak bisa dihancurkan. Jika itu masalahnya, maka ambil pukulanku. Ketika Lei Gangyang melihat sikap meremehkan Jiang Chen, kemarahan tumbuh di hatinya saat ia meninju dengan satu tangan dan menerobos udara dengan suara guntur. Setelah pertukaran mereka di pertemuan yang paling tinggi, Lei Gangyang cukup sedih. Dia telah menyerang Jiang Chen dari bawah dan telah dirugikan sejak awal. Tapi sekarang setelah mereka bertarung dengan adil di atas ring, dia tidak percaya bahwa Jiang Chen bisa mengandalkan tipu daya lagi. Pukulan ini mencakup suara angin dan guntur dan sepertinya turun sebagai matahari yang membakar dari surga, membawa serta suhu tinggi, seolah-olah akan membakar udara seperti letusan gunung berapi. Mereka yang menonton di bawah cincin yang ditinggikan semuanya berteriak keheranan. Ini adalah Rusing Solar Thunder Palm. Suara angin dan guntur, penggambaran matahari yang menyala-nyala. Rusing Solar Thunder Palm ini adalah salah satu dari 5 teknik bela diri teratas dari Sekte Matahari Ungu. Dikombinasikan dengan jiwa api dan esensi guntur Lei Gangyang, ini praktis merupakan teknik yang dibuat khusus untuknya. Dia menggunakan salah satu jurus pamungkasnya segera setelah dia bertindak, sepertinya Lei Gangyang ingin menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Tentu saja, Lei Gangyang mengincar kejuaraan. Lawannya berikutnya adalah Long Juksue, jadi menyelesaikan yang ini secepat mungkin adalah yang terbaik. Menjadi terlalu kusut dan membuang-buang kekuatan roh hanya akan membahayakan pertarungan kejuaraan. Sayang sekali untuk jenius sekuler ini. Jika lawan semifinalnya adalah Si Yunyun, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai final.
Sudah cukup menggelikan bahwa dia berhasil mencapai langkah ini. Jika dia berhasil mencapai final, lalu di mana wajah para jenius sekte dari generasi kita? Memang, jika Long Juksue dan Lei Gangyang bertemu di final, maka Sekte Matahari Ungu tetap menjadi pemenang terbesar pada akhirnya. Mereka yang mengamati pertandingan masih menempatkan peluang kemenangan pada Lei Gangyang. Bagaimanapun, Lei Gangyang berada di alam roh langit dan telah menjadi jenius teratas dari kuadran langit sebelum munculnya Long Juksue. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya dari posisinya. Lei Gangyang adalah seseorang yang pernah mengumpulkan semua kekayaan Sekte Matahari Ungu. Bahkan Tang Hong dan Liu Wencai dalam hati gugup ketika mereka melihat momentum Lei Gangyang. Mereka semua percaya pada Jiang Chen, tetapi ketika mereka melihat sikap Lei Gangyang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk bos mereka. Tatapan nenek moyang Tou Sanlif bersinar dengan sinar yang menusuk, sebagai jejak kegugupan benar-benar tumbuh dalam dirinya ketika dia menatap cincin itu. Memang, kemunculan tiba-tiba jenius ini dan keinginannya untuk bergabung dengan Sekte Pohon Berharga telah membuat leluhur merasa bahwa dia tiba-tiba menerima harta yang sangat besar. Jiang Chen adalah wajah dari Sekte Pohon Berharga dan sangat berharga. Ketika dia melihat momentum jelas Lei Gangyang dalam keinginan untuk menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, dapatkah Jiang Chen menahan pukulan ini? Mereka yang hatinya condong ke arah Jiang Chen semua mengkhawatirkannya. Hanya Jiang Chen yang berdiri di atas ring yang tak tergoyahkan seperti gunung. Sosoknya masih gagah, tenang, seolah-olah serangan dahsyat ini tidak berwujud seperti awan mengambang di matanya. Mencocokkan dengan teknik tinju, kan? Mata Jiang Chen tiba-tiba melebar saat mereka menembakkan sinar kemegahan. Tangannya membentuk busur saat makna tak terbatas di balik teknik tinju melonjak ke depan. Dia mendengus ringan saat dia maju selangkah, melemparkan pukulannya sendiri ke depan. Pukulan ini seolah-olah 100 bunga mekar penuh, perasaan musim semi di udara. Pukulan ini juga seolah-olah datangnya es musim gugur yang tiba-tiba, semua makhluk hidup layu dan mati. Perubahan menakjubkan dari pukulan ini membuat penonton terperangah. Apakah ada teknik tinju yang luar biasa di dunia ini? Dua jenis makna yang berbeda dapat diwujudkan dalam satu pukulan. Sebenarnya, pukulan tunggal Jiang Chen adalah dua. Dia meninju begitu cepat sehingga dua pukulan tampak seperti satu pukulan. Salah satunya berada di tempat terbuka, dan yang lainnya dalam bayang-bayang. Ini terjadi dengan sempurna menampilkan siklus mekar dan layu di tangan ion surgawi. Diktum yin dan yang, api dan air. Bam 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 bam, tabrakan terus-menerus terdengar di seluruh ring. Kekuatan roh dengan momentum yang mengesankan menabrak satu sama lain, menimbulkan banyak riak liar, seolah ingin membalik seluruh cincin. Ini merobek atmosfer yang diciptakan oleh dasing solar Thunder Palm yang telah terbentuk di sekitar cincin. Semua sudah normal kembali. Jiang Chen adalah orang yang bereaksi terhadap pukulan ini, tetapi sebenarnya berhasil menembus aura tinju ganas Lei Gangyang. Itu membuat mereka yang menonton di bawah ring semuanya terengah-engah. Bahkan nenek moyang Sun Caser tiba-tiba membeku. Dia sudah tenang selama ini, tetapi matanya memancarkan keterkejutan pada saat ini. Ketika dia melihat Lei Gangyang menggunakan keterampilan tinju terkuatnya, dia mengerti maksud di balik gerakannya. Tapi penampilan Jiang Chen selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Jiang Chen telah bertemu pukulan dengan pukulan dan menggunakan arti tinju yang mendalam dan misterius untuk membubarkan pukulan kuat dari dasing solar Thunder Palm. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tahu bahwa gerakan ini seolah-olah matahari yang terik, disertai angin dan guntur. Siapapun yang cukup buta untuk menggunakan tubuh fisik mereka untuk menerima pukulan akan dilumpuhkan dengan bagian tubuh apapun yang mereka gunakan. Momentum angin dan guntur sudah cukup untuk membakar lengan lawan, atau bahkan seluruh tubuh mereka hingga garing. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen meninju, mereka yang menonton semuanya berkeringat deras, berpikir bahwa Jiang Chen akan segera selesai. Bahkan nenek moyang Tou Sanlif berdiri dengan gugup pada saat itu. Tapi setelah pukulan itu bentrok bersama, momentum Lei Gangyang benar-benar bubar. Wah, pantat Tou Sanlif menghantam kursi lagi, kegembiraan gila di matanya. Dia tahu bahwa Sekte Pohon Berharga telah mengambil harta sejati kali ini. Bahkan jurus pamungkas Lei Gangyang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jiang Chen. Dilihat dari postur yang terakhir, dia bahkan tidak ingin kalah dalam hal sikapnya. Dia tidak menggunakan pertahanan mewah, tetapi secara terbuka dan adil melawan mata demi mata.
Orang harus tahu bahwa di antara generasi muda dari 4 sekte besar, dalam hal pertarungan fisik, bahkan Long Juxue sepertinya tidak ingin berhadapan langsung dengan Lei Gangyang. Tapi Jiang Chen telah melakukannya. Ninilion menghela nafas dengan sedih dan berbicara dengan sedih, oleh Tousan Leaf, kamu benar-benar mengambil harta kali ini. Kasihan saya, seorang lelaki tua, yang merekrut jenius ini dengan begitu tulus. Anda baru saja duduk di sana dan menerima harta karun seperti itu. Petik 2. Venerated Ichemis juga menghela nafas dengan sedih, saya harus mengubah pendapat saya sebelumnya. Jiang Chen benar-benar bisa melawan Lei Gangyang, dan peluang kemenangannya adalah 50-50. Kedua leluhur alam asal yang dihormati telah berbicara pada saat yang sama, merevisi pendapat mereka tentang Jiang Chen ke atas. Ini menandai Sun Chaser, yang mendengus dingin. Apakah ada kebutuhan untuk memuji Jiang Chen sampai ke surga setelah satu pukulan? Lei Gangyang begitu kuat sehingga dia baru saja mulai menunjukkan bakatnya, seperti puncak gunung es. Tousan Leaf adalah salah satu kata yang jarang. Dia tidak suka mengepakkan bibirnya dan berdebat secara verbal. Ninilion tertawa dingin, kamu berbicara seperti Jiang Chen mengungkapkan semua gunung es. Ichemis juga tertawa, memang, Dao Sun Chaser, dapat dilihat bahwa Jiang Chen juga tidak menggunakan kartu asnya. Sun Chaser sangat marah saat dia menatap tajam ke cincin itu, matanya penuh dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan.